فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah selesai dari pembahasan al-iman bil kutub, iman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tanbih yang disampaikan di sini penting. Yaitu apa? Isi dari tanbih tersebut, hendak ya Khuzaimah, nah bahwasanya kitab-kitab yang terdahulu telah mansukh, telah dihapuskan oleh Al-Quran. Dalilnya apa, Iqbal? Tetap kitabnya. Apa dalilnya? Anda Hamzah. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. Nah, masuk pada cakupan makna wa muhaiminan alaih. Al-Quran sebagai hakim, sebagai saksi, dan juga sebagai penghapus hukum-hukum dari kitab-kitab sebelumnya. Baik. Sekarang kita lanjutkan pada poin berikutnya, man yaqra. Baik. Iqra ya. Baik, barakallahu fiikum. Kita perhatikan qauluhu rahimahullahu ta'ala wa rusulih, dan perkataan Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala wa rusulih, dan beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul bentuk jamak dari Rasulun. Nah, ay wa tu'minu bi rusulillahi azza wa jalla, yaitu maksudnya beriman terhadap utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna Allah ba'atha fi kulli ummatin rasulan yad'uuhum ila ibadatihi wahdah. Dan beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus pada setiap umat itu seorang rasul yang menyeru mereka kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul. Fi kulli ummatin, jadi kullu ummah ini memiliki makna umum dengan nas, kata kullu. Setiap umat mesti diutus kepadanya rasul. Yang seruan mereka apa? An i'budullaha wajtanibut taghut, untuk menyeru u'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, dan jauhilah taghut. Dan taghut kullu ma'ubida min dunillah, di antaranya segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rasuluhu wa man uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighi. Dan rasul itu adalah seseorang
yang diwahyukan kepada beliau dengan suatu syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Tentang perkara ini sebagai pengertian Rasul tidak ada khilaf, bahwasanya Rasul itu diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua bahwasanya mereka diberi syariat, bisyara'in, diberi wahyu dengan suatu syariat, kemudian diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat. Baik. Wa awwalur rusuli huwa Nuh alaihi salam, dan awal dari para rasul adalah Nuh alaihi salam. Kama fi sahih al-Bukhari fi hadits asy-syafa'ah qala alaihi salatu wassalam ya'tuna ila Adam liyashfa'a lahum faya'tadira ilaihim wa yaqul. Antum beri titik 2 di situ bagus. Setelah wa yaqul. Itu Nuhan awwala rasulin ba'athahullah. Dalam riwayat Bukhari mereka mendatangi Adam untuk Adam memberikan syafaat bagi mereka. Pada hadis yang panjang ikhwan, ketika Allah Subhanahu wa taala kumpulkan jin dan manusia di mahsyar dan didekatkan matahari dengan jarak 1 mil, dan manusia merasakan kepayahan yang sangat, berdiri dalam jangka waktu yang sangat lama dalam kondisi terik yang luar biasa, panas matahari, tanpa ada perlindungan pakaian sedikit pun pada jasad mereka. Hanya naungan dari Allah Subhanahu wa taala saja yang bisa memberikan teduhan, itu pun bagi orang-orang khusus. Nah, maka ketika mendapatkan kepayahan yang luar biasa, mereka berupaya mendatangi para nabi dan rasul agar bisa memberikan syafaat untuk disegerakan hisab. Yang pertama kali mereka datangi adalah Nabi Adam. Taib ya'tuna ila Adam liyashfa'a lahu, mereka mendatangi Nabi Adam untuk bisa Nabi Adam memberikan syafaat untuk mereka. Mereka katakan keutamaan Adam, ya Adam anta Abul Bashar, khalaqakallahu bi'ibadihi, khalaqallahu ta'ala biyadihi wa nafakha fika min ruhih, ishfa' lana ila rabbik. Wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Allah menciptakanmu dengan tangannya secara langsung. Ini keutamaan Adam. Dan Allah tiupkan ruh padamu, maka berikanlah syafaat untuk kami, dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyegerakan hisab. Faya'tadira ilaihim, kemudian beliau minta uzur kepada mereka. Uzur Adam apa? Nabi Adam minta uzur atas kesalahan yang beliau terjatuh di dalamnya, yaitu Abah Indak ya Abdurrahman Aceh. Dilarang mendekati suatu pohon, kemudian beliau melanggarnya karena godaan iblis. Dan juga dorongan dari Hawa. Di antara sebab utama saat itu ada 2 yang menjadi hal yang melemahkan Adam, yaitu godaan iblis ditambah lagi Hawa yang sudah tergoda lebih dahulu dengan godaan iblis. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laula Hawa lam takhun unsa zaujatan dahr. Seandainya bukan karena Hawa, maka tidak ada wanita yang mengkhianati suaminya sepanjang masa.
Maksudnya apa? Menjadikan suaminya terjerumus pada suatu ujian. Kalau bukan karena hawa. Tayyib, ini juga isyarat banyak para laki-laki terjatuh pada ujian karena sebab menuruti keinginan wanita. Nah, karena kesalahan itu Nabi Adam malu untuk minta kepada Allah. Padahal sudah diampuni belum, Raihan? Bukti Allah mengampuni beliau mana? Naam, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni Nabi Adam. Tapi bukti yang menunjukkan hal ini apa? Fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Adam menerima kalimat-kalimat dari Allah sebagai bimbingan untuk beliau ucapkan. Ini menunjukkan betapa pemurahnya Allah, kan. Nabi Adam terjatuh dalam kesalahan, Allah berikan taufik untuk mengucapkan doa-doa permintaan ampun. Fatalaqa Adamu mir rabbih kalimat fataba alaihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala terima taubat beliau. Dan Allah adalah zat yang Maha Penerima taubat. Nah, pertanyaan berikutnya, apa kalimat-kalimat yang diberikan kepada Nabi Adam indang ya wafa? Fatalaqa kalimatin fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi. Nah, kalimat ini apa? Nah, ditafsirkan dalam surat Al-A'raf. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kalimat-kalimat yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Adam, diberi taufik untuk mengucapkannya, sehingga Allah terima taubatnya. Dan ini pantas untuk kita jadikan juga dalam doa-doa kita. Rabbana zalamna anfusana, wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri-diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, apabila engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, maka sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Baik, dihafal ayat tersebut. Nah, Nabi Adam minta uzur karena malu dengan kesalahannya ini, walaupun sudah diampuni. Wa yaqul, dan beliau mengatakan, itu Nuhan, datanglah kepada Nuh, awal rasulin ba'athahu Allah, rasul yang pertama kali yang Allah utus ke muka bumi. Ini jelas penegasan dari Nabi Allah Adam bahwasanya awal rasul yang diutus ke muka bumi adalah apa? Nabi Nuh. Mereka pun mendatangi Nabi Nuh. Ya Nuh, anta awwalur rasul ila ahlil ard wa sammakallahu 'abdan syakura. Ini menunjukkan akhwan, menjadi hamba yang bersyukur itu mangkobah yang besar. Karena itulah disebut oleh manusia di padang mahsyar sebagai keutamaan Nuh. Allah namakan engkau dengan hamba yang pandai bersyukur. Bagaimana tidak? Beliau diuji dengan ujian besar, tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini awal rasul. Kemudian wa khatamuhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan penutup para rasul dan para nabi adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum murajaah tentang nasab Nabi Muhammad. Pertemuan yang akan datang insyaallah ditanyakan. Qala ta'ala, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin.
Bukanlah Muhammad itu bapak dari salah seorang di antara kalian, akan tapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Ini jelas. Faidatun al-farqu baina rasuli wan nabi, perbedaan antara rasul dan nabi. Ini terjadi khilaf yang panjang di kalangan para ulama. Nah, tapi apa yang disimpulkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin bagus untuk kita tidak terlalu berdalam-dalam dalam masalah itu. Karena apa? Beliau tegaskan faedahnya tidak terlalu besar. Maka arahkan tahqiq, arahkan waktu, pikiran pada hal-hal yang memiliki buah yang besar. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala sebagaimana dalam syarah Arba'in An-Nawawiyah, fil Qur'ani maknaha wahid wa fi ghairil Qur'ani qila bi makna wahid. Di dalam Al-Qur'an maknanya satu. Dan pada selain Al-Qur'an dikatakan itu juga maknanya satu. Dikatakan pendapat yang lain, balir rasul man uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighi wan nabiyyu uhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighi. Dikatakan dalam perbedaannya oleh sebagian ulama bahwasanya rasul adalah seorang yang diberi wahyu dengan suatu syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Ini jelas. Lalu Nabi itu siapa? Wan Nabi uhiya ilaihi bi syar'in. Nabi juga seorang yang diberi wahyu dengan suatu syariat, tapi walam yu'mar bi tablighi, tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Dan pengertian ini akhwan, atau perbedaan ini perbedaan yang masyhur. Nah, di kalangan kaum muslimin, bahkan juga yang disebutkan pada buku-buku anak-anak sekolah. Pengertian ini atau perbedaan ini. Akan tapi perbedaan ini lemah, kawan. Perbedaan ini lemah terkait apa? Pengertian Nabi, bahwasanya Nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Nah, pada Nabi-Nabi Bani Israel, mereka berdakwah kepada umatnya. Nah, demikian pula bagaimana seorang Nabi yang diberi syariat, diberi wahyu, dan tidak diperintahkan menyampaikan. Sedangkan para ulama pewaris Nabi yang tingkatannya di bawah para Nabi saja diperintahkan untuk menyampaikan ilmu yang dimiliki. Ini diantara kritisan untuk perbedaan tersebut. Nah, dan Syekhul Islam rahimahullah ta'ala akan memaparkan hal ini panjang lebar dan berakhir pada kesimpulan, dan ini wallahu ta'ala alam yang paling bagus, walaupun tetap padanya bisa dikritik dari beberapa sisi. Cuman ini lebih kuat dibandingkan yang lain, yaitu bahwasanya Rasul memang seorang yang diberi wahyu dengan suatu syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan, tapi pada apa? Ila qaumin mukadzibin, kepada kaum yang mendustakan, pada kaum yang mendustakannya. Sedangkan Nabi diberi wahyu dengan suatu syariat, diperintahkan untuk menyampaikan kepada apa? Kepada kaum yang mereka telah menerima dakwah Rasul. Hal ini persis seperti yang ada pada nabi-nabi Bani Israel. Bani Israel kanat tasusuhumul anbiya. Adalah dulu Bani Israel itu yang mengatur urusan mereka para nabi. Seperti kedudukan ulama pada umat Muhammad. Tapi apa? Mereka mengajak umatnya pada syariat yang dibawa oleh Rasul yang diutus sebelumnya, dan umat tersebut juga umat yang menyambut dakwah Rasul sebelumnya. Ini wallahu ta'ala alam perbedaan yang paling bagus yang dipaparkan oleh Syekhul Islam. Cuman tanbih bagus dari Syekh Ibnu Utsaimin, wa samaratu hadzal mabhati laysat kabiratan, dan buah dari pembahasan ini tidaklah besar.
Sehingga tidak perlu berdalam-dalam, tapi kita butuh mengilmui karena kita belajar. Namanya penuntut ilmu kan belajar, cuma tidak terlalu berdalam-dalam. Wa kullu ta'rifati la tandabit, dan semua pengertian-pengertian itu tidak mundabit, tidak pasti dan tidak paten. Tidak paten sehingga tidak boleh diganggu gugat. Ini tidak paten pengertiannya. Karena memang pengertian dari hasil istimbat. Tapi yang jelas mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang dipilih oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, dan menempati tingkatan keutamaan paling tinggi pada keutamaan-keutamaan hamba Allah. Qala hajatun nasi lirrusul, kebutuhan manusia terhadap para rasul. I'lam anna ba'tsar rusuli ni'matun min ni'amillahi ala khalqihi wa ibadihi. Dibetulkan tulisannya. Ketahuilah bahwasanya pengutusan rasul-rasul ini merupakan nikmat dari nikmat-nikmat Allah kepada para makhluk dan hamba-hambanya. Mana yang keliru dari penulisan kalimat ini? Yang baru saja dibaca, yang keliru yang mana? Indah tahu yang keliru, Ali? Nah, ahsan pada kata i'lam. Kenapa? Karena di situ ditulis dengan hamzah qata' di atas. Seharusnya hamzahnya hamzah wasl. Baik. Lianna hajatal bashari ilaihim ashaddu min hajatihim ilal aqli wasyurbi. Dikarenakan kebutuhan manusia kepada para rasul ini lebih kuat daripada kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Baik. Wa asyad min hajatil maridi ila tabib, dan lebih kuat daripada kebutuhan seorang yang sakit terhadap dokter. Kenapa? Fa inna hajatal insani ila al-akli wa syurbi wa dawa'i li inqadhi nafsihi fil hayatid dunya, bainama hajatuhu ila ar-rusuli li inqadhi nafsihi wa is'adiha fid daril akhirah. Kenapa kok kebutuhan terhadap para rasul lebih kuat? Karena kebutuhan manusia kepada makan dan minum serta obat itu hanya untuk menyelamatkan diri mereka di kehidupan dunia. Seandainya mati tidak masalah, ya kan? Karena memang manusia akan mati semua. Tapi butuhnya manusia kepada para rasul ini demi menyelamatkan jiwa mereka dan menjadikan mereka bahagia di negeri akhirat yang mereka akan hidup selama-lamanya. Kalau sengsara ya sengsara selama-lamanya, kalau bahagia akan bahagia selama-lamanya. Qala wal aqlu yarji'u wal aqlu yurajjihu al hayata al baqiyata wa sa'adataha ala al hayatil faniyah. Dan akal tentunya akan memilih dan menguatkan kehidupan yang abadi dan kebahagiaannya atas kehidupan yang sementara saja. Ya tidak? Betul? Teorinya, ya kan? Teorinya seperti itu. Tapi banyak yang akal-akal ini kemudian terkalahkan dengan hawa nafsu, sehingga memilih yang sementara, kenikmatan yang sementara demi mereka rasakan dan mengorbankan kenikmatan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala fa kaifa wa qad qamat dalailu syar'i ala dzalik? Maka bagaimana? Nah, tidak demikian padahal telah tegak dalil-dalil syar'i atas hal tersebut yang menunjukkan bahwa butuhnya kita kepada para rasul dengan kebutuhan yang lebih besar. Baik. Sekarang hikmahnya apa? Al-hikmatu fi irsalir rusuli syai'an. Alhamdulillah.
Hikmah pada diutusnya para rasul itu dua. Al-awwal ad-dalalatu 'ala Allah subhanahu wa ta'ala wa bayanu tariqi ibadatihi wahdahu la syarika lah wa dzalika min khilali syara'i allati ja'u biha min 'indi rabbihim. Baik. Yang pertama, ikhwan, sebagai apa? Sebagai penunjuk jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dan menjelaskan jalan kepada para hamba-hamba ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu baginya. Kenapa? Tanpa petunjuk para rasul, bagaimana kita bisa tahu tata cara ibadah? Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Sebab sekedar fitrah tidak cukup, ikhwan. Memang kita telah terfitrahkan untuk mengakui Allah sebagai Rabb, tapi harus diingatkan oleh para rasul. Banyak yang lupa. Nah, bagaimana kita bisa tahu tentang Allah? Ya melalui petunjuk para rasul. Dan itu diambil dari mana? Wa dzalika min khilali syara'i allati ja'u biha min indi rabbihim, diketahui dari syariat yang mereka datang dengannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti hikmah yang pertama intinya apa? Untuk menunjukkan jalan menuju peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar. Itu saja mudah. Masani yang kedua, iqamatul hujjati 'alal bashar, untuk menegakkan hujjah atas manusia. Agar tidak ada alasan lagi ketika kelak di hukum, tidak beralasan kami belum diberi peringatan. Para rasul, hikmah keduanya apa? Menegakkan hujjah. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum 'ala fatratin minar rusuli an taqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Wahai ahlul kitab, telah datang kepada kalian utusan kami yang menjelaskan kepada kalian kebenaran di waktu-waktu kekosongan para rasul, agar jangan sampai kalian mengucapkan tidak datang kepada kami pemberi peringatan, pemberi kabar gembira maupun pemberi peringatan. Antakulu ay alla takulu, agar kalian tidak berucap beralasan belum datang kepada kami pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Wa qauluhu ta'ala rusulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Allah mengutus para rasul sebagai utusan-utusan yang memberi kabar gembira dan peringatan agar tidak ada lagi bagi manusia alasan atas Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya para rasul. Ini untuk menegakkan hujjah jelas. Dan Allah adalah Al-Azizul Hakim. Nah, faedah penting dalam belajar surat yang sudah kita hafal, ketika ada ayat-ayat yang disebutkan sebagai dalil, diingat-ingat karena sudah dihafal, ya kan? Bagaimana cara belajar mengambil istinbat yang seperti itu? Oh, aku sudah sampai Al-Maidah, maka ayat ini tetap dibaca diulang-ulang untuk bisa ngambil dari apa yang kita hafal sehingga satu saat mengeluarkannya mudah. Ketika belum tergambar tempatnya mana, segera dirujuk di mushafnya, oh tempatnya di sini, sehingga suatu saat mudah mengeluarkan dalam penggambaran di benak kita. Qala wa afdalul anbiya'i war rusuli ulul azmi wa hum khamsah. Dan seutama-utama para nabi dan rasul adalah ulul azmi, dan mereka jumlahnya 5 menurut pendapat yang masyhur. Walaupun terjadi khilaf, sebagian ulama mengatakan semua rasul adalah ulul azmi, tapi yang paling masyhurnya ulul azmi ini 5 yang mereka diberi ujian lebih besar dan keutamaan lebih besar dari yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya para rasul berbeda-beda tingkatan keutamaannya. Yang pertama Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Ini diurut sesuai dengan zamannya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad alaihi wassalam.
Adapun dari sisi keutamaan, wa afdaluhum al-khalilan Ibrahim wa Muhammad. Dan yang paling utama di antara 5 ini adalah 2 khalilullah. Kedua-duanya adalah khalilnya Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala yang mencapai puncak dalam tingkatan kecintaan di sisi Allah, yaitu Ibrahim dan Muhammad. Wa afdalul khalilaini Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling utama dari 2 khalil ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam, aku adalah sayyidnya semua anak keturunan Adam, menunjukkan beliau pemuka yang paling utama. Wa qala ta'ala, tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd, minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Allah Subhanahu wa taala berfirman menunjukkan bahwasanya para rasul berbeda-beda keutamaannya. Itulah para rasul, kami utamakan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Sebagian mereka ada yang Allah ajak bicara langsung, seperti siapa? Yang datang dalil sampai kepada kita bahwasanya Allah mengajak bicara langsung rasul ini. Di antaranya siapa? Indak ya Sakif. Nabi Musa yang paling masyhur, Musa kalimullah, Nabi Musa yang diajak langsung bicara oleh Allah. Yang lainnya siapa? Indak ya Syukran. Nabi kita jangan lupakan, hampir semua keutamaan yang dimiliki para nabi dan rasul sebelumnya Nabi kita diberi. Nabi kita ketika malam Mi'raj. Demikian pula siapa? Yang ketiga, Abdurrahman Riau, Nabi Adam, Nabiyyun Mukallam, beliau nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah. Tayyib. Minhum man kalama Allah, di antara mereka ada yang diajak bicara langsung Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan Allah angkat sebagian mereka berderajat-derajat tingginya di atas yang lain. Baik. Nah, ini beberapa poin pokok terkait iman terhadap para rasul. Yang kita beriman dengan semua utusan Allah secara global dan beriman dengan nama-nama mereka secara terperinci yang sampai kepada kita namanya. Naktahi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta